Dan satu lagi, masalah uang mut'ah dan idah. Dengan putusan uang mut'ah dan idah senilai 50 juta nih, kalau kita berbicara agama ya, dan dia sudah menikah, apakah itu masih tanggung jawab saya? Itu yang saya pertanyakan gitu. Cuma kan hari ini agendanya adalah sebenarnya ini adalah hal yang paling berat yang harus dan terpaksa saya lakukan karena memang sudah tidak ada pilihan lain lagi dan memang saya tidak punya niat untuk ibaratnya yang melakukan hal yang tega banget sih gitu kan. Tapi kan di sisi lain adalah saya sudah coba berupaya segala macam cara, secara kekeluargaan pun sudah, tapi memang ternyata memang sulit sekali gitu, sulit sekali dalam arti surat rumah saya masih ditahan sama dia, ijazah saya, paspor saya, semua segala macamnya, yang dimana seharusnya kemarin itu saya ada pendidikannya, tapi karena ijazah saya masih ditahan sehingga tidak bisa, itu seperti itu. Dan saya pikir daripada berlarut gitu setelah terjadinya untuk mediasi untuk ngobrol segala macam, kok saya diginin sekali gitu, padahal itu kan hak saya. Ya sudah, akhirnya saya sudah tidak punya pilihan lain, dan sepupu saya juga bilang, oh dia sih dari dulu punya, ya udah. Makan saya bilang, bentar lah gitu, bentar aja. Saya masih berusaha manusiawi lah jadi orang, walaupun saya diberitakan tidak manusiawi gitu sama dia. Tapi di sini kalau saya mau klarifikasi semua, saya bisa bantah semua karena saya punya bukti jelas. Tapi kan saya itu tidak mencari citra. Saya dikenal kalian itu karena karya seperti itu. Dan hal ini setelah sekian lama saya diam, ya sudah akhirnya. Oh, satu hal yang bikin saya akhirnya untuk bulat adalah saya ingat dia pernah melaporkan saya di Polres Klaten. Itu seperti itu. Kalian juga masih tahu kan? Ya. Itu seperti itu. Itu dalam proses masih sidang. Berarti indikasinya apa? Ingin memenjarakan saya. Itu seperti itu. Jadi ya dengan segala macam pertimbangan, kita juga untuk keluarga dan sahabat-sahabat saya juga, sudah saya akan melakukan laporan ke polisi. Pencemaran nama baik, Bang? Oh tidak. Ya kalau misalnya memang benar kasih bukti dong atau apalah segala macam bukan disuruh. Saya tuh kadang begini loh, maksudnya kan saya bilang saya dikenal kalian itu lewat karya gitu, bukan lewat omongan-omongan yang harus menzolimi orang lain gitu. Cuma lama kelamaan saya dizolimi, difitnah gitu kan. Di sisi lain juga, ya saya juga sekarang lagi dalam produksi syuting gitu. Saya tidak mau terganggu konsentrasi saya hanya dengan fitnah terus. Memang dia nggak ada orang lain gitu, maksudnya yang bisa diindikasikan untuk bisa kalian diundang segala macam. Sedangkan dia menikah kemarin saya sudah diam, oke? Padahal saya bisa ambil tindakan di sini. Tapi ternyata dia diundang sana, pembahasannya itu aja gitu. Kan pihak keluarga saya juga menonton, melihat gitu. Saya ini nggak bisa dibiarin seperti ini gitu. Akhirnya dengan berat hati sekali. Toh saya juga sudah ketemu mereka, sudah ketemu yang mengaku keluarganya Sandi, itu segala macam. Mereka lebih bijak mungkin, karena mereka tahu hukum, itu seperti itu. Tapi ternyata tidak ketemu titik temu. Dan akhirnya sudah kita berembuk keluarga dulu ya, segala macam. Ya inilah langkah yang sudah ambil. Belum ada ikrar talak di pengadilan. Kalian pakai logika aja lah coba. Lempar di lantai 5. Lantai 5 apa nih? Tempatnya apa nih? Hah? Di Bali di hotel di Bali lantai 5. Iya. Tanggal berapa, bulan apa? Mungkin kalian juga kalau lebih teliti lagi, mungkin lebih lihat di saat dia mengumbar-ngumbar KDRT di saat persidangan, dia ajukan ibunya dan saudaranya.
tapi di saat diwawancara di salah satu acara TV dia bilang saksinya adalah pembantunya. Nggak sinkron gitu loh. Kalian kan cukup cerdas, maksudnya kalian cukup cerdas untuk melihat yang oh berbeda ya. Saya sangat teliti untuk hal itu. Sejauh mana sih fitnah yang diutarakan ke saya gitu. Nah ini dia sudah berumah tangga dengan rumah tangga baru, tapi kenapa saya masih pusing-pusing? Saya diem kemarin-kemarin tuh udah syukur gitu loh. Saya hanya minta balikin surat rumah saya, terus ijazah saya, dan paspor saya dan dokumen-dokumen lain. Dan saya nggak minta apa-apa kok. Seperti itu. Jadi saya sebenarnya nggak mau sampai ke sini ya. Sangat disayangkan sekali. Saya nggak punya pilihan dan dia tidak memberikan saya pilihan. Untuk mengenai laporan kita sudah diterima oleh penyidik. Nah, tinggal selanjutnya mengenai penyidikan lebih lanjut lagi. Masih dengan pasal yang sama bang, 2 pasal itu? Untuk saat ini setelah kita lakukan tadi apa namanya dua perkara tadi tingkat itu kita ini apa namanya disarankan untuk pasal 279 KUHP. Untuk pasalnya itu untuk pokok tingkat pidana itu adalah langsung ke perkawinan yang masih terhalang perkawinan. Itu ancamannya sendiri maksimal 5 tahun. Memang setelah menikah itu memang kami ada pertemuan yang difasilitasi oleh yang mengaku keluarga dari Sandi. Semuanya itu adalah kita mencari jalan yang keluar yang terbaik. Tapi di situ di situ tidak ketemu, maksudnya tidak ketemu jalan keluar gitu loh. Maksudnya dalam arti saya hanya meminta apa yang hak saya yang sampai saat ini masih sama dia, surat rumah saya, ijazah saya, paspor saya dan dokumen-dokumen lain. Itu seperti itu. Yang saya tidak tahu apa alasan dia untuk tidak mau mengembalikan. Sebenarnya saya simpel sih. Indah saya laporin lagi aja tanggal 8. Nah, sudah. Masalah merestui atau tidak itu urusan saya. Tapi kita berbicara dari segi hukum yang ada gitu. Karena saya belum inkrah dan juga dia sudah melakukan pernikahan dan itu dia expose. Dan dengan segitu bangga itu satu hal yang salah. Dan satu lagi masalah uang mut'ah dan tidak. Dengan putusan uang mut'ah dan tidak senilai 50 juta nih, kalau kita berbicara agama ya, dan dia sudah menikah, apakah itu masih tanggung jawab saya? Itu yang saya pertanyakan gitu. Cuma kan di saat pertemuan itu dia ngotot pingin 50 juta, nggak mau tahu, pokoknya dia seperti itu. Saya manusia yang punya agama gitu. Dan saya yakin Sandi Tumiwa pun punya agama gitu. Seperti itu dan dia sangat mengerti hal itu. Jadi satu hal yang bertentangan dengan agama jangan main deh macam-macam gitu. Saya selama ini sih memang diam, sangat diam aja gitu. Mau difitnah apapun saya diam. Seperti itu. Tapi kan urusan begitu namanya manusia kan ada batas sabarnya. Dan juga dari pihak keluarga nih, itu kalau misalkan saya iyakan saja, itu sudah dari takaman tahu terjadi laporan. Terlalu banyak yang saya bisa laporkan gitu. Karena kan kita diam ya. Seperti itu, cuma kan ya udahlah gitu. Undang ada acara sana sini, itu saja yang diomongin. Emang nggak ada bahan lain apa gitu? Kalau saya jelas kalian kenal saya dari karya, bukan dari satu hal yang dimana dijadikan satu berita itu seperti itu profesi saya adalah yang menyebabkan kalian kenal saya gitu. Bukan dari karena perkara ini segala macam. Ini maksudnya kalau saya mau ngambil simpelnya nih, saya mau ngambil surat-surat saya, hak saya di saat saya sudah adanya akte cerai, itu kan bukan hak dia. Saya tinggal laporkan ke 8 balik dong pasti. Seperti itu, cuma saya itu lagi dalam produksi sekarang, saya lagi syuting stripping untuk Ramadan, saya nggak mau terganggu aja gitu. Hal kayak gini annoying buat saya gitu. Ya pokoknya hargai proses hukum yang berlangsung aja. Dan saya itu kan manusia, ada batas sabarnya. Selama ini kan saya
Tapi tidak menutup hati saya, jika ada itikat baik saya akan memaafkan. Jika ada itikat baik.